Body safety, ya. Anak-anak itu kita lindungi bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain. Mana yang, apalagi orang lain ya, sentuh orang keluarga kandung aja kan kita batasi. Ada yang kenal ini kamar siapa? Coba tebak, ini kamar siapa ya? Kalau lihat piala ini? Atau piala yang ini? Ada fotonya. Pasti udah pada bisa nebak kan ini kamar siapa? Yap, siapa sih yang nggak tahu Kak Ruben Onsu, seorang artis multitalenta yang kita kenal sebagai komedian, presenter. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Channel Kabar Burung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan dan mengundang banyak perhatian netizen, yaitu Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan di tengah pembahasan mengenai persiapan rumah baru, kamar untuk kedua putrinya, hingga proses hukum yang sedang berjalan. Di saat yang sama, nama Sarwendah dan Gio juga terus ikut diperbincangkan karena berbagai komentar dan spekulasi yang bermunculan di media sosial. Seperti biasa, kita akan melihat bersama apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan seperti apa reaksi publik yang bermunculan di media sosial. Yuk langsung saja kita simak bersama videonya sampai selesai. Ini dia. Aktor, penyanyi, sekaligus juga pembisnis yang sukses di Indonesia. Beliau menghubungi Saira untuk mengubah tampilan kamar ini agar terasa lebih hangat, elegan, dan nyaman. Sebelumnya, kamar ini sebenarnya udah rapih ya, tapi dindingnya masih menggunakan cat yang warnanya polos, sehingga suasananya terasa kayak biasa aja dan ada yang kurang gitu kan. Dan inilah dia hasilnya. Perjuangan Ruben demi bisa berkumpul kembali dengan Thalia dan Tania kini menjadi sorotan. Di tengah ramainya pemberitaan mengenai sengketa hak asuh anak, Ruben dikabarkan mulai melakukan berbagai persiapan di rumah barunya. Langkah tersebut langsung memicu perhatian publik, terlebih karena nama Sarwendah dan Gio juga terus dikaitkan dalam berbagai perbincangan. Tak ingin hanya menunggu perkembangan proses hukum, Ruben disebut memilih bergerak lebih dulu. Rumah barunya mulai ditata, sementara kamar yang disiapkan khusus untuk Thalia dan Tania tampak direnovasi agar lebih nyaman. Bukan kemewahan yang menjadi prioritas, melainkan kehangatan dan kasih sayang yang ia ingin berikan kepada kedua putrinya. Aku maunya sebenarnya intimate sama anak, yang ngobrol gitu. Tiba-tiba ada yang wow, bingung juga. Di sisi lain, Ruben juga dikabarkan telah menyiapkan berbagai bukti kuat sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusannya untuk memperjuangkan hak sebagai ayah dan memberikan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang kedua anaknya. Jadi ada yang namanya nanti mediasi, makanya aku bilang daripada mediasi sendiri, mendingan mediasi yang langsung dikawal sama pengadilan. Begitu guys, iya. Jadi sifatnya prinsipal. Nanti ada saat kita dipanggil pasti itu. Yang saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya. Karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan berikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Harusnya nggak ada kata-kata demi kebahagiaan anak ya, karena nanti digoreng lagi demi kebahagiaan anak. Berarti kalau misalnya sama ayahnya anaknya nggak bahagia kan gitu ya. Itu menurut aku sih blunder ya, blunder banget. Harusnya nggak ada demi kebahagiaan anak, karena yang namanya anak, orang tua mau ayah mau mamah mau maminya itu sama aja ya, sama-sama bahagia dia. Nggak ada dia satu pihak bahagia satu pihak nggak ada. Jadi maksudnya aku jangan ada kata-kata begitu, harusnya blunder ini blunder. Netizen, akhirnya CEO turun gunung ya, setelah poster itu nggak ada pasang bukanya yang film tepi di bunga di tepi jurang. Kukira lah dia duduk di tepi jurang ya kan, ternyata muncul lah dia dengan pernyataan ini. As many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwendah and me. We choose not to respond with anger or hatred.
However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. To every Sergios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenge is temporary, and we truly believe that better days are ahead. Opportunity, That is making dear Sergios. wiser and more grateful than ever before. Sergios, kayak ini ya, kayak biografi mau buat ini apa putri-putri Indonesia. Itu apa itu? Pajian apa itu Mister Indonesia, Elmen apa sih yang kalau cowok putri-putri Indonesia Miss Grand International? Jadi intinya itu dia bilang nih, aku terjemahin ya. Jadi dia itu dan si Pewang itu katanya baik-baik aja. Katanya mereka berdua itu memang memilih off dari media sosial untuk quality time berdua. Terus dia bilang juga mereka tidak merespon dengan benci ke orang-orang yang menghujat mereka karena kebanyakan orang nggak mengerti dan nggak mengenal mereka secara pribadi. Terus di akhir juga dia bilang kalau dia akan memproses secara hukum akun-akun yang memfitnah dia. Ada lagi nih yang paling lucu. Nggak ada haknya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga. Dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya. Anak-anak itu harus kita lindungi bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain. Mana yang, apalagi orang lain ya, untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun, udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita. Mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Saya ingin melihat bahwa hubungan mereka sudah melampaui batas. Saya tidak ingin menggunakan instrumen agama, karena kalau misalkan saya sebagai seorang muslim, instrumen Islam sudah terlalu sesak untuk dijadikan alat pemacu dan juga alat pengukur bahwa hubungan mereka sudah di luar batas. Tapi saya ingin mencoba menggunakan instrumen yang lain, yakni instrumen negara. Karena negara hadir dengan untuk merawat norma, untuk mengedepankan agama dan seterusnya. Lalu bagaimana hubungan yang melanggar batas, ya sentuhan-sentuhan fisik, ya ciuman, ya meraba-raba di ruang publik? Apakah ini bisa dijadikan alat pemukul menurut hukum? Menurut saya ini sudah sangat cukup sekali, banyak bukti. Gini aja lah ilustrasinya, di depan kamera saja sudah berani untuk bersentuhan. Di kamera saja di depan itu sudah berani untuk mengumbar syahwat. Oke, saya potong dulu ya videonya. Dari tayangan ini, pembahasan netizen tidak hanya tertuju pada renovasi kamar di rumah Ruben Onsu, tetapi juga pada makna di balik langkah tersebut. Banyak yang menilai Ruben sedang menunjukkan keseriusannya mempersiapkan tempat terbaik bagi kedua putrinya di tengah persoalan yang masih berlangsung. Selain itu, muncul pula berbagai tanggapan mengenai pernyataan Ruben yang memilih mengikuti seluruh proses hukum secara resmi. Di sisi lain, perhatian publik bergeser ke Sarwenda dan Gio setelah muncul beragam komentar mengenai hubungan keduanya. Sebagian netizen membahas pernyataan yang menyebut akan menempuh jalur hukum terhadap penyebaran informasi yang dianggap merugikan, sementara lainnya memperdebatkan batas etika, kedekatan dengan anak, hingga pentingnya perlindungan terhadap anak. Percakapan pun berkembang menjadi perdebatan panjang dengan sudut pandang yang sangat beragam di media sosial. Lanjut. Lagi kalau di luar kamera, apalagi dengan narasi ya, janda rasa gadis, lalu berpegang-pegangan, baik di dalam rumah ya maupun di mall dan di tempat-tempat umum. Ini sudah melewati batas. Bagaimana negara hadir terkait dengan ini? Satu, kita memiliki undang-undang namanya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pada prinsipnya ada 4 prinsip dalam undang-undang itu. Satu,
bahwa pernikahan kita itu lebih kepada monogami ya, monogami. Artinya ketika ada poligami diperbolehkan tapi dengan banyak syarat, terutama izin dari istri yang pertama. Yang kedua, pencatatan, bahwa ketika menikah kita harus dicatat. Ada di dalam Islam namanya nikah siri. Itu dalam konteks di hadapan negara itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena untuk melindungi hak-hak ya. Ketika sudah dicatat maka negara hadir, ketika ada perselisihan maka negara bisa menyelesaikan. Kalau tidak dicatat maka negara abai terhadap dengan konflik-konflik itu. Ketiga ya, bahwa negara harus melindungi kewajiban dan hak suami istri, itu harus adil, harus sesuai, tidak boleh ada yang dirugikan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana melindungi anak ya, karena ketika sudah menikah memiliki anak, ketika bercerai karena sesuatu maka anaklah yang sering menjadi korban. Oleh karena itu undang-undang ini dibuat untuk melindungi dan merawat 4 hal yang tadi ya, pencatatannya, monogaminya, hak dan kewajiban suami istri, dan juga perlindungan terhadap anak. Lalu bagaimana ini, apakah termasuk perjinahan nih? Kalau seandainya saya tidak menuduh, tetapi sepertinya gitu ya, sepertinya bahwa keduanya sudah begitu nyaman ya, sudah berpegang-pegangan, bersentuhan fisik, seperti pernah berada di dalam satu kamar, dan itu kamar yang ruang privasi pun sudah dimasuki, sepertinya di luar kamera sudah melakukan hal yang di luar batas. Saya tidak tahu dan saya tidak menuduh. Tapi jika ini terjadi, maka ini kena dengan pasal perjinahan. Ada di KUHP yang lama, ada di KUHP yang baru ya, yang nomor 1 tahun 2023. Bagaimana? Apakah ini merupakan perjinahan? Mari kita definisikan. Zina kalau di KUHP lama adalah ketika bersetubuhan ya, di mana keduanya memiliki atau salah satunya memiliki pasangan. Itu zina. Dalam Islam disebut dengan zina muson begitu ya. Tetapi KUHP yang baru adalah zina adalah persetubuhan, baik itu memiliki pasangan ataupun tidak, walaupun belum menikah, tetapi tidak ada ikatan pernikahan. Garis bawah ya. Ketika tidak ada ikatan pernikahan, melakukan persetubuhan, maka itu adalah zina. Maka ini sudah melanggar konstitusi. Maka ini bisa dipenjara. Bagaimana caranya? Tentu karena ini ini adalah delik aduan. Harus ada yang mengadukan. Di undang-undang baru itu aduannya bisa oleh pasangannya yang merasa dirugikan, bisa juga oleh orang tuanya. Misalkan belum menikah, maka orang tuanya bisa mengadukan. Ini bisa dihukum kalau dulu 9 bulan, sekarang minimal 1 tahun. Ya, itu berarti diluka dia. Maka jika saja ya mereka berzina, tetapi mereka suka sama suka, ya tentu saja tidak bisa karena tidak ada yang mengadukan. Jika Gio dan Sarwenda melakukan sama-sama suka sama suka dan lainnya, maka tidak bisa diadukan. Tapi dalam agama dan sistem tata sosial dan tentang susila kita, ini betul-betul tidak diperbolehkan. Bahkan di sana ada anak kecil, bahkan di sana ada anak Sarwenda yang bisa terpengaruh atau bahkan merekam sehingga ini ibu saya melakukan ini. Boleh dong yang namanya sharing room, kumpul kebo ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Agama apapun yang saya tahu tidak memperbolehkan kumpul kebo, apalagi kalau terjadi ya ada yang dirugikan, tidak saling ridho, tidak saling suka. Tetapi dalam konteks agama, misalkan agama mayoritas. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video ini, fokus pembahasan netizen berubah ke sisi hukum dan norma yang dianggap berkaitan dengan isu yang sedang ramai. Pembicara menjelaskan pandangannya mengenai aturan perkawinan di Indonesia, pentingnya pencatatan pernikahan, perlindungan terhadap hak suami istri, hingga kepentingan anak sebagai pihak yang harus dijaga. Setelah itu, pembahasan bergeser pada ketentuan mengenai tindak pidana perzinaan menurut aturan lama maupun aturan yang lebih baru, lengkap dengan penjelasan bahwa perkara tersebut termasuk delik aduan sehingga hanya dapat diproses apabila ada pihak yang berhak melapor. Di akhir pembahasan kembali ditekankan bahwa apa yang disampaikan merupakan pandangan berdasarkan aturan hukum dan norma sosial, sementara penilaian akhir tetap berada pada proses yang berlaku serta fakta yang dapat dibuktikan. Itulah ulasan dan reaksi kita pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat, sudut pandang, atau informasi tambahan terkait topik ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya selalu senang membaca berbagai pendapat dari kalian. Jika ada informasi yang kurang akurat atau ada hal yang perlu dikoreksi, silakan sampaikan dengan baik di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi informasi yang lebih tepat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam hangat untuk semuanya.